Nah, sudah, ini saya share screen lagi ya. Nah, dari sini berarti nanti gini ya, kalau ada konversi bilangan desimal ke bilangan biner, ya, itu ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan sistem sisa seperti pada modul. Ya. Jadi yang sama dengan yang itu tadi, kalau bilangannya bulat, dibagi dua itu ya, ada sisanya begitu. Terus nanti kalau bilangan pecahan, dikali dua, ya, itu sudah. Yang cara ini adalah disebut cara matematika ya. Cara matematika itu pakai sistem sisa. Nah, sekarang kalau orang digital punya cara cepat ya, yang disebut dengan konversi bilangan desimal ke bilangan biner dengan cara menggunakan tabel biner. Ini adalah cara cepat ya. Maka sekarang saya berikan ke Anda cara cepatnya bagaimana atau cara menggunakan tabel biner. Nanti Anda membuat tabel biner ya. Tabel biner itu seperti ini. Nah, tabel biner ini ya, saya jelaskan ke Anda. Tabel biner itu tabel begini. Kalau kita sebut satuan, itu kan 2/0 ya. Ini tabel biner ya, 2/0. Nanti naik ke 1 kan harus saya kalikan 2/1. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 7, 8, dan seterusnya ya. Ini saya beri contoh 2/0 sampai 2/11. Ya. Terus setelah koma, nanti kan dikalikan 2/-1 atau setengah. Kalikan 2/-2, 1/4, 1/8 ya. 2/-4 ini saya beri contoh sampai 4 angka di belakang koma ya. Nah, Anda harus membuat tabel ini. Ya. Karena sekarang kan belum membuat, nggak apa-apa, lihat di layar saja. Nanti ini kan saya share ke Anda ya. Sudah, ini adalah cara cepatnya adalah dengan cara membuat tabel binernya dulu. Ini tabel biner ini sudah saya buat ya. Angkanya sudah saya hitung mulai 2/0, 2/01 ya. 2/1 itu 2, 2/2, 4, 8 ya. Sampai ini 2/11 itu 20, 18. Sudah paham membuat tabel binernya? Sudah paham ya? Iya Pak. Sudah, sekarang ini adalah tabel biner. Nah, sekarang kalau kita diminta mencoba angka desimal menjadi biner ya. Nah, ini saya coba ya. Sekarang yang kecil dulu. Yang kecil dulu ya. Misalkan 45. Nah, 45 ya. Ini desimal ya. 45 desimal itu kalau saya jadikan biner jadi berapa? Nah, caranya nanti begini. 45 itu ke biner itu yang paling besar ngisi angka berapa ya? 1, 2, 4, 8, 16 masih bisa, 32 bisa, 64. Nah, berarti paling besar 32, benar ya? Ya. Coba. Maka di sini kita beri angka 1. Saya isikan ke sini 1 ya. Kalau saya isikan ke sini 1, berarti sudah terisi ke sini 32. Benar ya? Benar. Berarti kalau 45 saya isikan ke 32, tinggal berapa? Ya 45 saya kurangi berapa? 32. 32. Tinggal berapa? 13. Nah, jadi nanti tinggal berapa? Jadi 13 ya, saya tulis Ya, di Bapak. sini. Jadi 13. Jadi 45 saya isikan ke 32, saya kurangi 32 kan, tinggal 13. Nah, sama dengan tadi. 13 itu bisa mengisi ya, bentar ya. Bisa mengisi yang terbesar berapa? 8 ya? 8. 8. Saya isikan ke sini 1. Kalau saya isikan ke sini 8, berarti tinggal berapa di sini? 5. Nah, di sini tinggal 5 ya.
Nah, 5 itu bisa mengisi terbesar berapa? 4. 4 ya. Saya isikan ke sini 4. Berarti tinggal Tuh. 1 ya. Tinggal 1. Ya, 1 di sini ya. 1 ya. Bisa mengisi 1 saja. Tuh. 1. Habis kan? Iya. Nah, kalau sudah habis berarti yang kosong ini kita beri 0. 0. Ini kita beri 0. Nah, berarti 45 desimal itu sama dengan 101101. Sudah selesai. Betul, Pak. Gampang, Bapak. Mantap. Kalau tidak percaya ya kita tes beneran. 101101 itu sama dengan 45. Ya, ini satuan dikalikan ini ya. 1 kali 1 1. 0 ya. Tambah 4. Jadi 1 tambah 4 tambah 8 tambah 32. Hasilnya 45. Cocok kan? Mudah kan? Iya, Pak. Nah, mudah kan? Sekarang itu kalau angkanya kecil ya. Ya, kita coba lagi di sini ya. Angka yang kecil lagi misalkan coba ya. Saya beri angka yang agak besar, misalkan 250. Nah, karena agak besar kan ya. 205 jangan 250 lah. 270 gitu ya, 270. Nah, benar ya, angka kita yang kedua adalah 270 ya. 270 mau saya jadikan biner. Maka saya pakai baris yang kedua ini ya. Itu bisa mengisi yang paling besar berapa? 256 ya. Benar ya? Ya, benar, Ya. benar. Maka saya isikan ke sini 1. Nah, 270 kalau saya isikan ke sana 256, sisa berapa ya? 14 ya? Ya, 270 saya isikan 256, berarti saya kurangi 256, tinggal 14 ya? Iya, Pak, 14, Pak. Nah, tinggal 14 kan? Nah, 14 nanti bisa ngisi berapa? Paling besar? 8 ya? Pak. Ya, 8 ya. Saya isikan di sini 8. Kalau 14 saya isikan 8, tinggal berapa? 6. Tinggal 6 ya. Saya tulis ya 6 ya. Nah, tinggal 6. 6 bisa ngisi berapa? Paling besar? 4 ya? 4. 4. Saya isikan 4, tinggal berapa? 2. Nah, tinggal 2 kan? Nah, saya isi di sini ya, 2 ya. 2 Ya. bisa ngisi 2. 2. Saya tulis 1. Habis kan? Maka nanti 270 itu yang kosong-kosong ini diisi 0 ya. 0. Di sini diisi 0. Di sini 0 ya. Ini 0. Ini 0. Nah sudah, berarti 270 itu 100001110. Mudah kan? Bisa sampai di sini? Ya. Pak mau Bisa. tanya, Nah, itu kalau koma gimana Pak nanti, Pak? Apakah oh iya, sama koma bisa. Tidak ya, jadi 270 kan cukup besar ya. Jadi kalau Anda ngitung pakai cara sistem sisa ya agak lama. Nah, sekarang kita coba yang agak besar ya. Jadi ini saya kasih contoh yang bulat-bulat dulu ya. 270 sudah, sekarang kita pilih yang agak besar, misalkan 2.200. 2.200 kan besar ya? 2.200 bisa ngisi berapa? 2048. Nah, bisa ngisi di sini ya. Iya, Pak. Saya isi 1 ya. Berarti tinggal berapa ya kalau 2.200 saya kurangi 2048. 150. 152. 152 kan? Iya, Bapak. Nah, kalau 152 nanti bisa ngisi berapa?
128. Nah, 128. Kalau ini saya kurang 128, jadi berapa ya? 24. Tinggal berapa? 24. Tinggal 24 loh. 24 ya? Nah, tinggal 24. 24 bisa ngisi berapa? 16 ya? Iya, Pak. Nah, kalau saya isikan 16, tinggal berapa? 8. Tinggal 8 ya? 8. Iya, Pak. 8 bisa ngisi 8. 8. Habis kan? Ya Habis, Pak. sudah. Berarti Habis. apa? Yang kosong-kosong ini diisi 0 ya? Iya, iya, Pak. 0. Di sini 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 0. Sampai kalau dia bulat ya sampai ini ya, sampai satuan ya. Nah, ini adalah yang bulat-bulat. Saya beri contoh 2 ya. 1, 2, 3 ya. Saya kira sudah bisa. Sekarang yang pecahan ya. Yang pecahan ya, saya tulis di sini. Ya. Misalkan 0, seperti yang kemarin ya, 6875. Ya, benar ya? 0,6875 itu nanti jadinya 0, ya, mesti ngisi di sini ya. Ya. Coba saya pecahnya, saya mulai isi di sini ya. Berarti yang bisa ngisi itu adalah 0,5. Cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Cukup, saya isi di sini 0,5. Tinggal berapa ya? Kalau ini saya kurangi 0,5. Berarti kira-kira tinggal berapa? 0,1875. 875. Nah, benar ya? 1875 bisa ngisi yang mana? 0,25 nggak cukup, Pak. Yang bisa ngisi ini, Pak. 0,125 ya. Ya. Nah, 0,125 kalau ini saya kurangi 0,125 jadi berapa? 0,0625. Benar ya? 5. Oh, Ya, saya isikan ke sini pas habis. Pas. Oh, berarti 0,1011. Anda cocokkan dengan yang kemarin, sama kan? Bisa? Sampai situ? Ya, saya kasih contoh lagi ya. Sampai 0,0625 kan habis ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan kita nyoba 0,75 ya. 0,75 itu berarti bisa ngisi 0,5 ya. Iya, Pak. Ya. 1. Tinggal berapa? 0,25, Pak. Nah, tinggal 0,25. Ngisi di sini 1 ya. Iya, Pak. Habis. Berarti di sini 1, diisi 1, habis kan? Ya sudah. Kalau habis berarti 0,11. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Nah, misalkan 0,625 ya. 0,625 bisa ngisi di 0,5 ya. Ya, Pak. 0,5, Pak. 1. Tinggal berapa? 0,125. Nah, tinggal 0,125. 0,125 itu ini ya. Iya, Pak. Ini 1. Habis kan? Nah, Habis. berarti yang di sini kasih 0. Sudah selesai. Berarti 0,625 itu 0,101. Sudah selesai. Ya, mungkin saya beri contoh 33 sudah cukup ya. Jadi nanti Anda kalau ingin berlatih membuat, Pak saya pengen sampai 100.000. Nah, berarti ini tabel binernya ini harus dilanjutkan sana sampai 2 pangkat 12, pangkat 13, 14. Jadi semakin banyak digitnya, semakin kita bisa semakin banyak apa?
angka yang bisa kita buat cara cepat. Nah, nanti kalau kita sudah mendesain rangkaian kalkulator begitu ya, Pak, kalkulator itu digitnya sampai berapa sih Pak binernya? Binernya kalkulator itu untuk binernya ya, ada yang 100 digit. 100 digit itu 2 pangkat 100 ya, 2 pangkat 99. Nanti ada yang 400 digit, ya gitu ya. Jadi makanya kalau biner itu jangan khawatir, Anda ngitung 1 miliar itu masih bisa gitu ya. Jadi kalkulator itu menyediakan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 99 itu generasi 1. Yang generasi 2 itu nanti sampai 2 pangkat berapa itu? 200 itu berarti 199. Nanti sampai 2 sampai 200 digit, terus 400 digit, yang 400 digit itu sampai 2 pangkat berapa itu? 400 itu berarti 399. Nah, Anda bisa bayangkan angka yang bisa ditulis sama dia adalah sudah sampai mungkin 100 miliar ya, mungkin 1 triliun bisa gitu ya. Cuma kalkulator itu kan dibatasi ya, jadi karena ternyata begini loh, Pak kok nggak dibuat sampai 1000 digit Pak gitu ya. Karena begini ya, orang saja, itu kan orang itu termasuk mesin yang paling hebat ya kan, bisa menciptakan dan seterusnya. Itu angka yang bisa dimengerti sama orang itu mungkin sampai triliun itu, orang nyebutkan angkanya sampai 10 pangkat berapa itu, 12 ya, misalkan 9 triliun 870 sekian miliar sekian juta, kita baru ngomong ini sudah lupa angkanya tadi berapa gitu ya. Sehingga memorinya orang untuk menghitung itu umumnya ya, kalau untuk menghitung loh ya, tanpa kalkulator itu biasanya di bawah 1 miliar begitu ya. Makanya apa? Untuk biner pun itu biasanya untuk kalkulator itu kita mendesain sampai angka berapa, Pak? Nah, kita lihat ya. Coba Anda lihat kalau Anda punya kalkulator yang sudah canggih. Kalkulator yang sudah canggih itu sampai berapa digit sih? Nah, gitu ya. Mungkin sampai berapa? Pak, triliun lebih. 16 digit ya. 1000 triliun. Nah, sampai 16 digit. Jadi kalkulator yang paling canggih itu 16 digit. Nah, 16 digit itu kalau di biner berapa digit, Pak? Itu ternyata masih di bawah 400 digit. Biner ya. Jadi nanti Anda coba ya. Kalau ya, itu 10 pangkat 16 ya. Jadi kalau 2 dipangkatkan berapa tadi? 200 itu sudah berapa? 2, 3, 4, 12 sudah 10 pangkat 18. Berarti 200 digit saja sudah cukup gitu ya. Iya, Pak. Nah, makanya untuk ilmu pengetahuan tapi untuk biner itu diciptakan sampai 400 digit. Ya, sampai 2 pangkat 399. Ya. Tapi ya untuk kalkulator itu umumnya adalah sampai 100 sampai 100 digit ya. Jadi nanti kalau kita mendesain kalkulator ya sampai 2 pangkat 99 ya. 2 pangkat 99 itu kalau nggak salah 7, 10 pangkat 16. Jadi nanti kalau kita mendesain kalkulator sampai yang paling tinggi pun 16 digit desimal itu di binernya adalah sampai 100 digit.
Ya, jelas ya? Maka nanti kalau kita mendesain, ya, Pak, kita harus pakai yang berapa, Pak? Untuk binernya sampai berapa angka kesananya, ya. Nanti kita bisa pakai yang 50 digit, ya. Jadi nanti ada yang diciptakan cuma 50 digit, ada yang sampai 100 digit. Ya, yang paling tinggi yang sudah pernah saya coba itu yang 400 ya, tapi carinya susah itu. Yang banyak nanti adalah sampai 150 atau sampai 100 digit ya, yang banyak di pasaran ya. Kalau yang sudah 200, 400 itu hanya khusus untuk lab-lab saja gitu ya. Sudah jelas sampai di sini ya. Jadi nanti cara kerja dari IC konversi desimal ya. Jadi dari nanti ya konversi bilangan desimal ke biner, ternyata cara kerjanya adalah cara cepat ini tadi. Jadi kalau kita nulis angka 45, dia langsung cari yang paling besar yang bisa mengisi di mana? Oh, di 32. Langsung. Kalau 270, dia langsung ngisi ke yang paling besar pokoknya. 256 gitu ya. Kalau masih sampai 2200 ya dia paling besar nyari ke sana. Ya, jadi kalau 2 pangkat 12 itu sudah 4096 ya. Nah, kira-kira ngisi di sini. Nah, kalau saya nulis angkanya sampai 10.000 Pak ya, milih 2 pangkatnya sampai lebih dari 10.000 ya. Ngerti ya sampai di situ ya. Jadi nanti semakin lengkap tabel biner saya, berarti saya makin bisa konversi bilangan desimal semakin banyak, gitu ya. Sampai berapa Pak? Ya Anda kalau pengen mencoba ini ya 2 sampai pangkat ya 50 saja sudah cukup mungkin. Semua kalkulator bisa mungkin ya. Untuk Anda desimal berapa menjadi berapa itu bisa ya. Jelas sampai di sini? Ini adalah cara cepat konversi bilangan desimal ke biner. Sudah jelas, jadi nanti ini saya sediakan cukup banyak, jadi nanti kalau kita mau latihan banyak bisa gitu ya. Pak, izin Pak. Izin mau tanya Pak. Iya. Udah punya cara rumusnya Pak, saya belum mengerti, coba boleh kasih contoh satu lagi ke Pak. Rumusnya jadi begini, jadi ya, ini saya ulang lagi ya. Mungkin dengan 3 contoh ini sudah ngerti Anda. 45. 45 itu ngisi di sini yang paling besar berapa ya? Oh 16 masih bisa, 32 bisa, 64 kan nggak bisa. Iya Pak. Jadi yang paling besar yang bisa dia isi adalah 32. Benar ya? Iya Pak. Saya isikan ke 32, berarti 32 saya masukkan ke sini. 45 masuk ke sini 32, sisa berapa? Ya 45 saya kurangi 32. Jadi berapa? 13 ya? 13 ya. Nah, 13 ini mau masuk kemana yang paling besar? Nah, kita coba. Masuk ke 16 nggak bisa. Ke 8 bisanya ya? Iya Pak. Nah, ngisi ke 8, 1. Berarti 13 saya masukkan ke sini 8, tinggal berapa? Tinggal 5 kan? Iya Pak. 5 ini juga begitu. Ngisi yang paling besar bisanya angka berapa? 4 Pak. Angka 4 ya. Nah, saya masukkan ke sini 4. Sisa berapa? 1. 1 yang ngisi berapa? Yang ngisi 1, ya dah? Iya Pak. Kalau 1 saya misikan ke sini 1, berarti sudah habis kan? Berarti sudah selesai. Berarti 45 itu sama dengan ini tadi. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ngerti ya kalau di sini ya? Iya Pak. Kalau ini tadi angka yang agak besar ya, 270. Nah, sama dengan tadi. 270 itu sanggup mengisi yang mana, Pak? Nah, naik ke sana 256 masih sanggup ya. Terus sebelahnya 512 nggak sanggup. Oh, berarti dia ngisinya yang paling besar ya 256. Kalau naik lagi kan nggak bisa kan ya? Pasti ngisinya di 256. Benar ya? Iya Pak. Nah, 256 saya isikan ke sini 1, 256.
Berarti angka saya tadi 270, saya isikan ke sini 256. Sisa berapa? Ya 270 saya kurangi 256. Sisanya tinggal 14, Pak. 14. Nah, Iya, Pak. 14 itu yang terbesar ngisinya berapa? Mau ngisi di 16 kan nggak cukup ya. Ngisinya paling banter 8 ya, benar ya? Iya, Pak. Nah, 8 saya masukkan ke sini. Yang 8, 14 saya masukkan ke sini 8, tinggal berapa ya? 14 saya kurangi 8, tinggal 6. Iya, Pak. Nah, 6 bisa ngisi berapa yang paling besar? Ya 4. Ngerti ya? Nanti, Pak. Nah, kalau ngisi 8 nggak cukup, ngisinya mesti 4. 4 saya masukkan ke sini. 1, 4 ya. 1. Iya. 6 saya masukkan ke sini 4, tinggal 2. 2. Nah, 2 saya masukkan ke mana yang paling besar? Ya di 2, di sini ya. Di 2 kan habis ya. Iya, Pak. Tinggal 2 saya masukkan sini 2 habis. Nah, kalau sudah habis maka yang tidak terisi tadi dikasih 0, 0. 0, 0, 0, 0. Ini tidak terisi kan 0. Iya, Pak. Berarti 270 itu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Itu ya, ngerti ya? Paham, Pak. Nah, jadi seperti itulah nanti kalau menggunakan tabel biner. Jadi angkanya berapa yang mau dikonversi, bisa mengisi yang terbesar berapa ya. Nah, di sini karena saya membuatnya sampai 2048, kalau saya punya angka 10.000 ya nanti harus ininya ditambah ya. 2 pangkat 12 itu 4.096. 2 pangkat 13 ya 4.096 jadi 8.192 ya itu ya. Nah, nanti semakin banyak kita membuat tabelnya semakin besar angka yang bisa kita konversi. Maksudnya seperti itu ya. Iya, Pak. Nanti kalau pecahan seperti ini dah. Nanti kalau misalkan ya 45,6875 Pak. Ya 45 saya buat masukkan ke sini ya kan jadinya ini. 0,6875-nya Pak ini. Oh berarti 45, jadi 45 angka bulatnya ini, pecahnya ini ya berarti 101101,1011. Itu misalkan adalah 45,6875. Kalau 45,075 ya 45-nya ini 0,75-nya ini gitu ya. Jadi bulatnya dikerjakan, pecahnya ya dimasukkan ke pecahnya. Tapi kalau angkanya langsung yang 45,6875 ya 0,6875 kerjakannya di sini. Oh bisa ngisi 0,5 dan seterusnya seperti tadi akan ketemu. Jadi konversi bilangan desimal ke biner itu meskipun menggunakan tabel biner itu bulat bisa, pecahan bisa, bulat dan pecahan ada bulatnya, ada pecahnya juga bisa. Mungkin sampai di sini bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Sudah Makasih, bisa. Nah, berarti konversi bilangan desimal ke biner sudah bisa ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kalau ke oktal sama ke heksa bagaimana? Tidak bisa ya, konversi dari desimal ke biner sudah bisa. Sekarang kita mau mencoba konversi dari desimal ke ya. Kita mau nyoba ya, ini tadi yang dibahas kan dari desimal ke biner ya. Nah, kalau mau desimal ke oktal atau ke heksa bagaimana? Maka kita belajar dulu bilangan oktal sama bilangan heksa itu kalau dihubungkan dengan biner itu bagaimana. Ya, jadi nanti pengertiannya begini. Bilangan oktal itu 8 ya, itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Bilangan heksa 16 itu artinya 2 pangkat 4. Oh berarti ternyata itu nanti begini. Oktal itu adalah sama dengan desimal, tapi bacanya 33. Heksadesimal itu apa? Sama dengan biner, bacanya 44. Maka saya jelaskan satu-satu. Sekarang
kita harus bisa merubah bilangan biner ke oktal. Ini saya beri contoh ya. Saya beri contoh bilangan biner yang sudah sangat banyak ya. Bilangan binernya ini. 10, 110, 001, 101, 011, koma, 111, 1000000 110 biner. Benar ya? Jadi angka biner yang banyak ini kalau mau saya jadikan oktal bagaimana? Nah, ingat ya. Nanti kita nulisnya biner tadi dikelompokkan 3-3. Mulainya dari satuan. Jadi angkanya kan banyak tadi ya. Saya kelompokkan dari sini. Oh, 3. Ya. Terus 3 lagi. Terus 3 lagi, 3 lagi. 3 lagi kan cuma 2 ya. Nanti depannya tambahin 0. Nah, itu jadi saya kelompokkan 3, 3, 3, 3. Yang terakhir 2, nggak apa-apa. Terus pecahannya mulai dari koma ya. 3. 3, 3, 3. Ini kebetulan pas 3, 3. Kalau ada cuma 2 ya nggak apa-apa, sisakan 2. Nah, kalau sudah, kalau mau jadi oktal itu mudah. Jadi 3 ini kalau Anda baca ke oktal berapa? 011, biner itu berapa nilainya? Bisa? 11 biner itu nilainya berapa ya? 3 ya? Dengan kalikan 2 pangkat 0, ini dikalikan 2 pangkat 1. 2 tambah 1, 3. Benar ya? Iya, Mungkin, Pak. nah, bisa Iya, ya? Pak. Nah, sudah. Angka yang di sebelahnya 3 ini, oh berarti 011 itu saya ganti 3 kan? Benar ya? Oh, iya, Kalau Pak. 101 ini berarti kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Benar ya? Berarti 4 tambah 0 tambah 1. Oh berarti 5 ya artinya ya. Benar ya? Iya. 101 Iya, Pak. saya ganti 5. Kalau 001 ya cuma 1 saja kan ya. Iya. 110. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 4 tambah 2. 6 ya. Kalau 10. 10. 2 ya. Nah, udah, berarti bisa kan ini saya ganti begini. Kalau 111 itu berarti yang paling besar kan? Itu 7. Benar ya? Nah, 100. 4. Kalau 0 ya 0. Nol. Kalau 110 6 ya, sama ya dengan ini. Nah, berarti kalau sudah saya baca 33 ini ini sudah angka oktal namanya. Oh, berarti 10111001 sekian koma sekian biner itu sama dengan 26153,7406 oktal. Loh, mudah kan berarti? Oktal itu mudah karena apa? Oktal itu sebenarnya sama dengan biner, cuma bacanya itu loh 33. Cuma kita harus tahu pedomannya dari mana, Pak? Kalau bilangannya bulat dari satuan sana. Ya, 3, 3, 3, 3. Loh, kalau yang terakhir cuma 2, Pak, ya ditambahin 0 di depannya. Ingat ya, kalau bulat nambahin 0 di depannya. Bisa? Di sini. Kalau di sini Pak cuma 2, misalkan 1 ya. Tadi ya misalkan ini tadi komanya 1 saja nggak ada nolnya ya. Ya ditambahin 0 di belakangnya. Ngerti ya? Kalau ini cuma yang terakhir kan 3 misalkan cuma 2 angka, misalkan 10 ya tambahin 0 di belakangnya. Kalau di sini nambahin 0 di depannya. Kalau pecah nambahin 0-nya, kalau cuma 2 ya tambahin 0 di belakangnya. Ngerti sampai di situ? Iya, Itu Pak. berarti kita sudah bisa merubah bilangan biner ke oktal. Ya. Sekarang Anda coba ya, saya kasih latihan bilangan biner ke oktal ya. Anda tulis ya, angkanya ya. 1101. Coba ya, saya titikkan 1101.
terus 0, 0, 1, 1, koma ya, koma 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, saya ulang ya, angka bulatnya ya, 1101 ya, 1101 terus 0011 koma ya, 111 0001. Nah, coba Anda hitung itu oktalnya berapa ya? Ingat ya, pedomannya adalah dari satuan. Ya, Anda coba ketemunya berapa? Berapa ketemunya? Belum. Tiga 323,701 nggak Bapak? Loh, 70, ingat ya, kalau pecahan nambahin 0 di belakangnya. 704 Bapak. 704. Jadi ya 111 ya, terus 000, terus kan tinggal 1 kan, harus 3 ya. Jadi dikasih 100. Ya ngerti ya, nambahin 0 di belakangnya. Jadi bukan 001 tapi yang paling belakang itu untuk pecahannya adalah 100. Ngerti ya sampai di situ? Berarti 323,704 yang benar. Bisa sampai di situ ya? Jadi bilangan biner ke oktal sudah bisa? Bisa ya? Mungkin yang lain ada yang kurang jelas, ditanyakan ya kalau kurang jelas. Sudah bisa semua? Biner ke oktal ini. Tadi ketemunya 323,704. Sudah bisa sampai di situ? Masih bingung Bapak. Ya, jadi saya ulang ya. Tadi kan angkanya 1101 ya. Coba diurut lagi ya. 0011 koma ya. 111 0001. Ya, sekarang saya kelompokkan 33 dari satuan ya. Coba dikelompokkan dari satuan ya. Yang pertama adalah 011 mestinya ya. Yang kedua adalah 010. Terus yang ketiga tinggal 11 kan ya. Nah, 11 tambahin 0 depannya. Berarti jadi 011 kan sudah 3 ya. Benar sampai di situ? Saya kira dihitung 44 Bapak. Ternyata Tuh. salah. Jangan 44, kalau 44 nanti jadi heksadesimal. Heksadesimal. Iya. Bapak tadi bilangnya 44 soalnya Pak. Saya ngiranya, ini kok heksadesimal. Ternyata dikelompokkan 33 berarti ya Bapak. Kalau biner menjadi oktal dikelompokkan 33. Mulainya dari satuan ya. Kalau untuk yang bulat satuan ya. Jadi kalau ini ya, ini sebagai contoh di sini dari satuan ya 3. 3. Yang terakhir cuma 2 Pak, nggak apa-apa nanti tambahin 0 di depannya. Jadi kan 3 semua kan? Kalau yang bilangan pecahan dari koma ya 3. Misalkan yang terakhir cuma 1, ya tambahin 0 di belakangnya. Ngerti ya? Ngerti Bapak. Nah, coba saya ulang ya, yang contoh saya tadi berarti untuk bulatnya adalah dari satuannya dikelompokkan 3 berarti hasilnya 011. Maju 3 lagi jadi 010. Maju 3 lagi cuma 2 isinya 11 tambahin 0 di depannya jadinya 011. Sehingga bacanya adalah 323.
Sudah mengerti? Ada yang belum? Sudah mengerti ya? Nah, sekarang pecahannya ya itu tadi. Kan tadi pecahannya ya 111 000 1. Nah, dari koma ya maju ke depan 3 itu kita dapatkan angka 111. Terus 3 lagi menjadi 000. Mau 3 lagi kan cuma ada 1 ya. Tambahin 00 di belakangnya jadi 100. Ngerti sampai di sini? Ngerti Bapak? Bisa ya? Nah, itulah cara merubah biner ke oktal. Sudah? Bisa sampai ke situ? Saya beri satu contoh saja ya. Sudah bisa ya. Jadi nanti Anda mencoba sendiri. Biner mau saya jadikan oktal, Anda nulis biner. Pokoknya angkanya 0 dan 1 ya. Anda coba mungkin 10 digit atau 11 digit nggak apa-apa. Kita kan sudah bisa ya. Mungkin bisa 20 digit pun nggak apa-apa. Bulatnya 20 digit, komanya 20 digit juga nggak apa-apa. Terus Anda coba dijadikan ke oktal. Jadi oktal, biner ke oktal itu pedomannya adalah dari satuan. Ya. Jadi kalau untuk angka bulatnya ya dari satuan dikelompokkan 3. 3, 3, 3. Kalau terakhir cuma 1 Pak ya tambahin 00. Kalau cuma 2 Pak tambah 1 0. Nah, gitu ya. Kalau pas 3 ya sudah. Ke bulat juga sudah ke sana ya. Jadi dari satuan 3, 3, 3, 3, 3. Terus bacanya kan sudah bisa kan 011 bisa 3. 101 5. 001 ya 1 kan. 110 6. Kalau ini 010 ya 2. Kalau 111 ya 7. Enggak mungkin Anda nanti ketemu angka 8 enggak mungkin gitu. Yang paling besar di 3 digit adalah 111. Nah, kalau masih lupa ini ya, lihat tabel di sini. Nah, ini loh. Kalau 000 itu 0, kalau 001 ya 1, kalau 010 2, kalau 011 ya 3, 100 4, 101 5, 110 6, 111 7. Nah, ini yang kita pakai. Jadi dari 0 sampai 7 ini untuk oktal itu yang dipakai cuma ini. Makanya 3 digit ini kan 3 digit ya. Kalau 8 itu sudah 4 digit. Makanya biner itu kalau mau saya jadikan oktal harus 3 digit. Makanya bacanya 33 begitu ya. Jadi kalau lupa lihat ini 000 ya 0. 001 ya 1. 010 2. 011 3. 100 4. 101 5. 1106. 111 7. Bisa dari sini? Bisa Pak. Bilangan biner ke oktal bisa ya. Jadi nanti gini, kalau masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya. Setelah ada latihan-latihan, coba nanti ya latihan dulu lah gitu ya. Tapi saya jelaskan prinsipnya sudah bisa kira-kira ya. Jadi biner ke oktal sudah bisa. Sudah? Sekarang saya coba. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Biner ke oktal. Saya masih bingung, Pak. Masih bingung. Jadi ya, ini saya jelaskan lagi ya. Jadi bilangan binernya misalkan ini 10110 ini koma sekian, maka ngelompokkannya dari koma ini. Koma ya. Ini ada koma, ini berarti bulat ke sebelah kanan pecahan. Kelompokkan 33. 011 ya. 011 ini kan 3. Maju lagi 3 lagi. Maju lagi 3 lagi. Maju lagi 3 lagi. Yang terakhir cuma 2 Pak, tambahin 0 di sininya. Jadi 3 kan, tidak lengkap. Udah sekarang ini koma. Kesananya Pak, pecahan ya enggak apa-apa. 3. Kelompokkan 3 lagi. Kelompokkan 3 lagi. Kelompokkan 3 lagi. Nanti isinya itu kalau enggak 000, paling kecil 000 yaitu angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Ini saya buat contoh ini yang saya buat yang paling lengkap ya.
Jadi angka 0 sampai angka 7 ada semua di sini. Ya. 0 ada, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Jadi angkanya nggak mungkin lebih dari ini. Jadi ya sudah saya kelompokkan 33. Nah ini 11 itu berapa Pak? Ya kalau lupa lihat tabel tadi, 11 biner itu berapa ya? Ya kita coba lagi ya. Ini kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oh ini berarti 4 tambah 2 tambah 1 ya 7. Kalau lupa bisa melihat itu. Nanti angkanya jadinya jadi angka 0 sampai 7 mesti. Ya. Nah ini sudah oktal itu ya. Jadi ini binernya. Kalau mau saya jadikan oktal ya saya kelompokkan, saya baca 33. Bacanya 33. Ini saya baca 3 ini langsung saya baca berapa? Oh angka 7. 100 itu berapa? 4. 000 itu berapa? Ya 0. Kalau 110 ya 6. Kalau 011 ya 3. 101 5. Gitu ya. Mungkin masih ada yang belum jelas. Ya mungkin gini ya. Kalau ada temannya ada yang kurang jelas mungkin tanya ke temannya yang sudah jelas ya, nanti coba ya diskusilah begitu ya. Nanti diskusi sama temannya saling bantulah gitu ya. Jadi kalau kurang jelas, oh gini loh maksudnya gitu ya. Ini saya jelaskan maksudnya, pengertiannya itu loh di kelompok 33 itu ya dari sini pedomannya koma ya. Kalau bulat ya mulai dari satuan ke sana 3. Kelompokkan 33. Loh, kalau yang terakhir tidak 3 Pak, tambahi angka di depannya. Kalau ini misalnya cuma 2 ya, tambahin 0 di depannya loh ya. Kalau pecahan nanti begini, misalkan 11 tambahin 0 di belakangnya. Jadi kalau pecah nambahin 0 di belakangnya gitu ya. Kalau bulat nambahin 0 di depannya. Itu tidak merubah angka ya gitu ya. Sudah bilangan oktal ya. Jadi biner ke oktal bisa. Sekarang coba saya balik. Kalau dari oktal ke biner Pak, 61734,31 oktal mau saya jadikan biner. Ya 6 itu oktal ya, jadikan 3. 6 itu jadinya apa kalau biner? 110. Benar ya kalau 6 itu 110. Kalau 1 ya 001. Kalau 7 111. Kalau 3 011. Kalau 4 110. Koma. Kalau 3 001. Kalau 1 001. Ya sudah jadi biner. Oh berarti kalau biner ke oktal ya dikelompokkan 33 dari satuannya. 3, 3, 3, 3, 3. Ini jadi berapa? 104. Ini 3. Ini 7. Ini 1, ini 6 loh kan sama. Biner ke oktal bisa, kalau oktal ke biner ya mestinya bisa, tinggal kalau biner ke oktal dikelompokkan 33, dibaca 33. Kalau oktal ke biner 1 ini dijadikan 3, 1 jadikan 3, dibalik saja. Bisa sampai di sini? Biner ke oktal bisa, oktal ke biner juga harus bisa. Kalau enggak bisa nanti ya sama dengan tukang sulap itu bisa ngilang nggak bisa balik ya, ngilang terus nanti ya. Itu ya harus bisa bolak-balik ya. Bisa sampai di sini bilangan oktal ke biner, biner ke oktal. Mungkin masih ada yang bingung ya. Ya saya harapkan prinsipnya itu seperti itu, nanti coba latihannya mungkin bisa dengan temennya ya, saling tanya dengan temennya. Oh maksudnya begini gitu ya. Ya saya minta bantuan temennya yang sudah bisa nanti ya menolong temennya yang kurang paham nanti ya. Jadi kalau ya prinsipnya begini, kalau biner ke oktal, biner tadi dibaca 33, pedomannya dari mana? Dari koma. Ya. Ke sana pecahan, dari satuan ke sana 33. Ini kalau yang terakhir nggak pas 3 Pak, nggak apa-apa, biarkan 2 ditambahi 0 di depannya. Kalau pecahan Pak di sana cuma 2 Pak, tambahin 0 di belakangnya. Ya, gitu ya.
Mungkin bilangan biner ke oktal, oktal ke biner. Sudah bisa apa belum ya? Bisa ya? Sudah paham? Jadi mungkin ya kalau belum saya coba ini ya. Biner ke oktal. Biner tadi ini saya beri contoh yang banyak. Ini sudah banyak loh ya. Ini berapa digit ini? 15 digit ya. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 digit bulatnya. Ininya 12 digit. Kita kalau sekali bisa ya digitnya banyak pun ya bisa. Pokoknya pedomannya ini. Koma pedomannya ya. Jadi satuan itu dimulai dari satuan ke sana. 3, 3, 3, 3, 3. Kalau pecahan ya mulai dari koma ya. Jadi 3, 3, 3, 3. Kalau terakhirnya cuma 1 Pak, tambahin 00. Kalau di sini cuma 1 Pak, tambahin 00 ke sana. Kalau pecahan ke sana, nambahnya di belakangnya. Kalau bulat, nambahnya di depannya. Ya. Nanti ya. Itu adalah biner ke oktal. Bacanya 33. Makanya tadi saya katakan bilangan oktal itu sebetulnya sama dengan biner, cuma bacanya 33. Jadi biner itu kalau saya baca 33. Jadi oktal. Begitu ya. Ngerti sampai di sini? Ya ini harus kita lalui. Sekarang saya coba. Kalau bilangan biner ke heksa, Pak. Kalau bilangan biner ke heksadesimal itu apa? Heksadesimal itu sama dengan biner. Cuma bacanya itu loh 44. Nah, bacanya 44. Kalau bacanya 44, ya, jadi contohnya ini ya. 101 sekian, koma sekian. Biner, berapa heksadesimalnya? Ya, nggak usah bingung. Pedomannya dari koma. Ya, satuan di sini 4. Ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4. Ke sini juga gitu 4, ke sini 4. Kita tinggal ngitung 4 digit ya kan. 4 digit itu kalau saya lupa lihat mana? Nah, kalau lupa lihat tabel ini tadi. Sekarang binernya 4 digit ya. 4 digit itu ini. Ini sudah 4 digit, ini lengkap ya. Ini berarti untuk sampai ke heksadesimal, makanya disebut tabel konversi. Itu berarti saya bisa mengonversi apa? Biner ke oktal bisa. Cuma kalau biner ke oktal yang dipakai cuma sampai 7 saja. Kalau biner ke heksa yang dipakai angka 0 ya, sampai F atau 15. Jadi nanti kalau saya membaca biner 44, angka yang saya jumpai itu mesti ini. 000 atau 0001 atau 0010 atau 0011 sampai 11. Nanti kalau ketemu 11 ya saya ganti F. Ketemu 1100, 1110 ganti E. Ini ganti D, ganti C. Mulai dari diganti 0 sampai diganti F bisa. Jadi makanya nanti kalau mau mengkonversi biner ke oktal atau biner ke heksa harus punya tabel konversi ini. Ngerti ya? Jadi nanti ini bisa di-print. Jadi Anda nggak usah setiap kali ngitung itu nggak usah ya. Jadi contohnya ini tadi ya. Kalau biner ke heksa kan 44, Pak. Kalau 0010 itu berapa, Pak? Ya kalau saya hitung satu-satu. Oh ini 2 kali 2 pangkat 0 ini 2 pangkat 1 ya. Oh berarti 2 pangkat 1 itu 2. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 8 tambah 4. 12. 12 itu apa? C. Nah, kalau nggak mau ngitung ini ya ditaruh di sebelahnya tabel tadi. Bisa tahu 1100 berapa? 1100. Oh C. Nah, kalau ketemu 1101 D. Kan gampang ya. Ngerti ya? Jadi kalau mau merubah biner ke heksa, kita harus tahu ini tadi. Ya. Mulai 000 itu sama dengan 0, ini sama dengan 1, sampai 1111 sama dengan F. Jadi tabel ini Anda harus punya, nanti ditaruh di sebelahnya gitu. Kalau saya mau merubah
biner ke heksa Pak ya. Kita lihat 4 digit tadi bacanya ke heksa berapa gitu ya. Jadi contohnya ini tadi ya. Kalau saya punya ini ya, kalau saya kelompokkan 44 ya gini ya. Nah, ini tadi cuma 1 0 saja saya tambahin 0 0 di depannya. Jadi kalau ingat kalau bilangannya bulat ke sana cuma 2 supaya jadi 4 ditambahin 0 0 di depannya. Kalau ke pecahan ini tadi sampai 001 ya, ininya enggak ada nolnya, saya tambahin 0 sehingga jadi 4 ya. Nah, nanti angkanya berapa Pak ini? Ya lihat di tabel tadi kalau belum bisa ngitung ya. Ini kalau ngitungnya 10 itu kan 2. Kalau 111 itu 15 atau sama dengan F kalau heksa. Jangan dijadikan desimal tapi jadikan 15 itu F ya. 1011 itu 1 tambah 2 3 3 tambah 8 11. Oh berarti 11 itu B ya. Nah, kalau sudah nanti jadinya apa? Biner yang sekian itu jadinya heksa berapa? Ya 2C 6B, F2. Bisa sampai di sini. Jadi kalau biner mau dijadikan heksa, dibaca 44. 44-nya dari mana Pak? Dari koma pedomannya. Dari satuan ke sana 4, 4, 4. Kalau cuma 2 Pak, tambahin 00 di depannya untuk bulat. Kalau pecahan, tambahin 00 di belakangnya. Ya, itu tidak merubah angkanya, tidak merubah nilainya. Sudah bisa bilangan biner ke heksa. Nah kalau heksa Pak mau saya jadikan biner, kebalikannya tadi. Ya, jadi kalau heksa mau saya jadikan biner, ya pedomannya dari satuan ini ya. Ini 8 ini kalau saya jadikan 4 apa? 1000. Nah, kalau lupa 8 itu jadi apa? C itu jadi apa? B itu jadi apa? 2 itu jadi apa? Melihat tabel konversi tadi. Oh, 8 itu saya ganti 1000. Kalau C itu 1100. Nah, kalau B itu 101. Kalau 2 itu 0010. Nah, kalau C apa? C 110. Kalau A itu 10 kan 1010. Nah, jadi kalau Anda belum hafal konversinya ini, lihat tabel ini ya. Nah, nanti Anda jadi bisa. Jadi kalau misalkan A itu jadi apa Pak? Oh 1010. Kalau B jadi apa? 1011. Nah, jadi tabel konversi ini kita pakai untuk mengkonversi apa? Biner ke oktal, biner ke heksa, atau sebaliknya oktal ke biner atau heksa ke biner. Nah, saya ngajarkan prinsipnya. Jadi prinsipnya apa? Kalau biner ke oktal, Pak. Biner mau ke oktal berarti dibaca 33, pedomannya dari koma tadi 3, 3, 3, 3. Kalau cuma 2, Pak, tambahin 0 depannya. Kalau ke sini cuma 1 kurang 1, Pak, tambahin 0 di belakangnya. Jadi kalau koma nambahin 0 di belakangnya ya. Kalau bulat nambahin 0 di depannya. Bisa sampai di sini ya. Baik biner ke oktal, biner ke heksa, heksa ke biner, atau oktal ke biner. Sama saja ya kira-kira bolak-balik ya. Ini nanti mohon kalau kurang jelas ditanyakan ke temannya ya. Nanti kalau masih kurang jelas pada pertemuan berikutnya bisa tanya ke saya. Jadi nanti coba latihan sendiri. Latihannya jangan cuma 2 atau 3 ya. Latihannya itu kalau masih belum apa ya, belum paham itu ya paling enggak 5 soal lah. Atau bahkan 10 soal enggak apa-apa supaya Anda bisa gitu ya. Sudah jelas sampai di sini ya. Mungkin yang saya berikan hari ini sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Soalnya nanti kalau saya teruskan ke operasi aritmatika, ya operasi aritmatika ini harus bisa dulu ya, konversi bilangan harus bisa dulu. Baru nanti operasi aritmatika itu isinya adalah ya coba nanti dibaca ya kalau yang sudah selesai latihan ini. Operasi aritmatika itu ada 4 yaitu penjumlahan ya.
Terus nanti setelah penjumlahan adalah pengurangan, terus perkalian sama pembagian ya. Cuma sekarang saya jelaskan secara globalnya dulu ya. Ya, ini harus saya jelaskan dulu supaya nanti kalau Anda mempelajari ya operasi aritmatika ya, bisa berikan globalnya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan itu bagaimana kalau kita dulu menjumlah waktu SD? Menjumlah itu pakai apa, Pak? Nah, menjumlah itu pakai sistem apa? Simpan. Jadi ingat ya, penjumlahan itu pakai sistem simpan. Kalau untuk jumlah desimal, misalkan ya, 273 ditambah 48. Ingat, menjumlah itu ingat ya, pedomannya adalah satuan harus ketemu dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Makanya supaya tidak sampai salah, makanya kadang-kadang orang 273 tambah 48, digitnya disamakan dulu, berarti 273 ditambah 048 gitu ya. Itu tujuannya adalah ini, supaya satuan, kalau jumlah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi pedomannya itu ya. Kalau sudah nanti begini, ya ini saya jelaskan seperti SD lagi ya. 3 tambah 8, loh kok Anda bisa nulis 1? 3 tambah 8 kan 11. Ingat, nyimpannya adalah sesuai dengan basis bilangan. Sistem simpan, ya, nyimpannya harus sesuai dengan basis bilangan. Jadi kalau desimal yang sudah kita pelajari itu 3 tambah 8, 1, 11, 1. Kenapa? 10-nya saya nyimpan. Nah, nyimpannya ingat, nyimpannya ke sana. Jadi kalau satuan nyimpannya ke puluhan. Nanti kalau puluhan nyimpannya ke ratusan dan seterusnya. Jadi 8 tambah 3, 11. Saya tulis di sini 1, Pak. 10-nya kemana? Saya simpan ke sini. Nah, sehingga nanti jumlahnya adalah 7 tambah 4 tambah 1. 7 tambah 4, 11 tambah 1, 12. 12 berarti saya nulisnya 2. 10-nya kemana? Saya simpan ke depannya. Berarti di sini kan 2 tambah 1 jadi 3. Mudah kan? Ya. Kalau menjumlah ya mudah, Pak. Sudah pelajaran SD ya kan. Nah ini adalah kalau menjumlah ke desimal kan mudah ya. Jadi saya ingatkan lagi saja kalau menjumlah itu menggunakan sistem simpan atau bahasa aslinya adalah sistem carry atau sistem simpan. Nyimpannya cuma berapa? Nah, kalau sistem simpan, nah ini internet saya ada. Nah, sudah ya. Kalau sistem simpan ingat yang disimpan sesuai dengan basis bilangannya. Ya, sesuai dengan basis bilangannya. Sekarang saya coba untuk sistem simpan tadi ya. Nah, nanti kalau ke desimal, saya kira 1 saja cukup ya contohnya. Sekarang kita coba ke biner. Nah, kalau ke biner nanti pedomannya ini. Kalau bilangan biner nanti kita pasti menjumpai kalau 0 tambah 0, Pak. 0 tambah 0 ya 0, Pak. Nah, kalau 0 tambah 1, ya mestinya 1. Kalau 1 tambah 0, ya tetap Pak 1. Nah, kalau 1 tambah 1, nanti kalau biner 1 tambah 1, bukan 2 loh ya. Tapi 1 tambah 1 nanti hasilnya 0, nyimpennya 1. Kenapa? Ya kalau biner kan 2 harus saya simpan ya. Nah, makanya jadinya 1, 0 itu tadi. Karena 1 tambah 1, 2 ya. 2 harus saya simpan. Makanya hasilnya 0, nyimpannya 1, jadinya 1, 0. Ngerti ya maksudnya di situ ya. Nah nanti gitu kira-kira untuk penjumlahannya. Tapi ini saya jelaskan secara globalnya saja dulu supaya Anda ngerti. Nah jadi nanti tabel biner ini ya itu adalah pengertian itu tadi ya. Jadi kalau ketemu 0 tambah 0 berapa? Oh hasilnya 0. Nyimpannya juga 0. Oh berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Nyimpannya juga 0 berarti 0, 0 ya. 0 tambah 1
hasilnya 1, nyimpennya juga 0. 1 tambah 0, ya hasilnya 0. Oh, hasilnya 1, nyimpennya nggak ada 0 ya. Kalau 1 tambah 1, hasilnya 0, karena apa? Kan 2 ya. 2 itu disimpan ke sini. Oh, berarti 1 tambah 1 nanti hasilnya 1, 0. Ngerti ya? Jadi saya ulang ya. Kalau 0 tambah 0, 0. Nyimpennya 0. Ya hasilnya berapa ya? Jadi 0 aja. Kalau 0 tambah 1, kan 1. Oh, berarti nyimpennya 0. Berarti 1 saja. Kalau 0 tambah 1, ya 1. Nyimpennya 0. Nah, kalau 1 tambah 1 baru hasilnya 0. Kenapa? 1 tambah 1 kan 2. 2 harus saya simpan. Maka hasilnya 0. Nyimpennya 1. Maka 1 tambah 1 hasilnya 1, 0. Itulah pedoman untuk biner. Ya. Nanti saya beri contoh-contoh. Jadi yang saya jelaskan, yang harus itu yang bisa menjumlah itu adalah untuk desimal sama biner. Nah, nanti kalau menjumlah oktal, Pak, nanti saya beri contoh-contoh ya. Oktal itu nanti nyimpannya berapa? 88, karena basisnya 8. Ya, kalau heksa nanti nyimpannya berapa? 16. Kalau desimal nyimpannya berapa? 10. Kalau biner 2, kalau oktal 8, kalau heksa 16 ya. Jadi kira-kira seperti itulah, nanti dicoba dulu ya. Jadi kalau menjumlah biner misalkan 1010 ditambah 0100, nah, 0 tambah 0, 0. Nyimpannya nggak ada kan? 0 tambah 1 ya 1, nyimpannya nggak ada. 0 tambah 1 ya 1, nyimpannya nggak ada. 1 tambah 0, 1. Oh, hasilnya adalah 1110. Ya, itu ya. Karena nyimpannya nggak ada ya. Ya, jadi kalau kita mau menjumlahin, nah ini ya 1010 ya, saya tambah 0010. Tadi 1010 saya tambah 0011. 0 tambah 0, 0, nggak ada nyimpennya ya, nyimpennya 0 ya. 1 tambah 1, 0, nyimpennya 1 kalau di sini. Oh, berarti 1 tambah 0 ya 1, nggak ada nyimpennya kan, nyimpennya 0. Berarti 0 tambah 1 tambah 0 1. Hasilnya 1100 ya. Seperti itulah kira-kira penjumlahan ya. Jadi nanti ini saya beri contoh saja sampai penjumlahan. Nanti Anda coba ini ya. Ya. Penjumlahannya saja dulu. Ya. Itu kalau sistem penjumlahan menggunakan sistem apa? Simpan. Kalau nanti pengurangan pakai sistem aja. Biasanya kalau pengurangan pakai sistem pinjam. Ya, kalau pakai sistem pinjam nanti istilahnya adalah borrow atau pinjam ya. Utang. Sistem utang atau sistem pinjam di depannya ya. Nanti saya jelaskan ya. Jadi ini saya jelaskan minggu depan saja ya. Ini saya beri gambarannya saja. Kalau mengalihkan bagaimana, kalau membagi nanti bagaimana gitu ya. Mungkin hari ini saya akhiri sampai ke konversi ya. Operasi aritmatikanya saya beri pengantar saja ya. Sampai sistem konversi yang kita harus bisa adalah konversi biner ke oktal, biner ke heksa, atau dibalik oktal ke biner atau heksa ke biner ya. Kalau itu sudah bisa nanti coba latihan, kalau sudah bisa nanti kita baru mengkonversi. Nah, kalau desimal ke oktal, Pak. Nah, nanti ada orang yang tanya kan, kalau desimal ke oktal, Pak. Nah, jadi kalau ada desimal mau ke oktal ya, desimal jadi ke biner bisa kan? Kalau sudah jadi biner, jadikan oktal. Dibaca 33 jadi oktal. Jadi desimal ke biner baru ke oktal. Kalau mau rubah desimal ke heksa, caranya dari desimal jadikan biner, kalau sudah dibaca 44 atau dijadikan heksa. Nah, jadi nanti caranya seperti itu ya. Mungkin supaya tidak terlalu banyak ya, supaya nggak bingung. Mungkin saya jelaskan sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Baik, Pak. Ya. Jadi